Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 139 100 juta dalam satu kalimat. Saudara Hen, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya sangat bodoh. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Yana membungkuk sedikit kepada Henry dan berkata. Ketika Shen Zongfeng menatap matanya barusan, Yana tahu bahwa dia memintanya untuk berbicara. Ya, aku benar-benar minta maaf. Aku juga minta maaf padamu. Shen Zongfeng sedang menabuh genderang di sampingnya. Tidak perlu kata-kata sopan yang munafik ini. Beri saja saya uang. 1,4 miliar seorang. Jika setiap orang memberi saya 1,4 miliar, saya akan memaafkan Anda. Henry melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya melakukan hal-hal palsu. Kita membutuhkan uang sekarang, jadi kita harus menyimpan barang-barang palsu itu untuk mereka yang membutuhkannya. 1,4 miliar. Meskipun kedua orang itu tahu bahwa mereka menginginkan uang melalui telepon, mereka tidak menyangka Henry akan begitu keras kepala. Saudara Hen, kamu tahu kita semua adalah kenalan. Bisakah kita membiarkan masalah ini seperti ini saja? Hati Yana bergetar dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Meski 1,4 miliar tidak seberapa, namun akan sangat memilukan jika diberikan seperti ini, apalagi bagi orang seperti dia yang hanya suka menerima uang dan tidak suka membayar. Dia adalah ayam jago besi. Berbicara dengan kenalan itu mudah, mereka bilang sulit menyerang kenalan. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Henry menjadi marah dan bertanya dengan keras. Yana dan Shen Zongfeng langsung terdiam. Mereka memandang putra mereka masing-masing di tanah, merasa sangat tertekan dan kecewa. Saudara Hen, apakah menurutmu kamu bisa memberiku lebih sedikit? Yana bertanya ragu-ragu. Bisa, terima kasih, Saudara Hen. Yana langsung sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Jika Anda memberi mereka 100 juta lebih sedikit, saya akan menikam mereka. Henry mengucapkan paruh kedua kalimat itu dengan perlahan. Yana sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dasar bajingan, ini sangat tidak sopan. Terakhir kali saya memberi Anda modal perjudian 4 miliar, yang cukup untuk memberi Anda wajah. Tetapi hari ini Anda tidak memberi saya wajah sama sekali. Henry, tolong jaga garis tipis dalam hidupmu agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Kamu masih muda dan kamu harus tahu bahwa lebih baik punya uang daripada menghabiskan hidup. Shen Zongfeng juga menjadi marah dan mengancam dengan suara dingin. 1,5 miliar. Henry tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya sejumlah uang baru. Mencari kematian, Shen Zongfeng menjadi semakin marah. 1,6 miliar. Sial, itu 100 juta dalam satu kalimat. Saya tidak hanya mengatakan ini, tidak terlalu mahal. Shen Zongfeng benar-benar marah. Dia melirik pengawal di belakangnya dan ingin membiarkan mereka mengambil tindakan. Yana tiba-tiba teringat nasihat orang di belakangnya, meraih Shen Zongfeng, dan berkata dengan cepat, 1,6 miliar adalah 1,6 miliar. Apa? Shen Zongfeng mengira Yana bodoh, jadi dia berbalik dan bertanya. Kembalilah dan jelaskan padamu. Itu harus diberikan. Yana mengedipkan mata pada Shen Zongfeng berulang kali dan diam-diam membuat gerakan burung terbang dengan tangannya. Shen Zongfeng awalnya ingin marah ketika dia mendengar kata-kata Yana. Tetapi ketika dia melihat isyarat itu,
dia menelan sisa kata-katanya. Yana mengeluarkan cek tersebut dan langsung menulis 3,2 miliar, menyerahkannya kepada Henry dan berkata, "Ini untuk Sen Haoge dan Hongbo, totalnya 3,2 miliar." Ketika Henry melihat Yana dengan patuh membayar, dia merasa semakin aneh dengan orang ini. Melihat bahwa dia telah membagikan semua uang Sen Haoge, dia secara tidak sengaja melirik kedua orang itu. Dia melihat isyarat khusus tadi, dan dia menjadi lebih yakin bahwa kedua orang itu memiliki hubungan khusus. Dia mengambil cek itu dan melihatnya. Dia mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu pikir kamu punya banyak uang, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Lain kali kamu menusukku dengan pisau, jumlahnya akan menjadi 2 miliar. Jika kamu menusuk Maryam dengan pisau, kamu akan menunggu untuk mengambil jenazahnya." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi mereka, dia meraih tangan Maryam dan berjalan keluar. Sen Zongfeng dan Yana berdiri di sana. Mata mereka menyipit, menatap punggung Henry, dipenuhi amarah, tetapi memikirkan pengaturan orang-orang di belakang mereka. Mereka tidak berdaya dan bahkan merasa sedih. Maryam tidak menyangka Sen Zongfeng dan Yana akan dengan patuh memberikan uang. Dia awalnya mengira akan ada konflik, dan dia sangat gugup sepanjang waktu menyerang. Alhasil, masalah tersebut terselesaikan dengan sangat mudah, bahkan bisa dikatakan terselesaikan secara tidak terduga. "Bisakah kamu pergi ke rumah sakit sekarang untuk cederamu?" Maryam bertanya dengan wajah prihatin. "Sayang, pulanglah, saya sendiri adalah seorang dokter." Maryam menatap wajah Henry, dan segera mengerti di mana letak pucatnya. "Apakah kamu berpura-pura?" Maryam tiba-tiba berhenti dan bertanya. "Berpura-pura?" Henry juga tercengang. "Apakah kamu melakukannya dengan sengaja untuk menipuku agar memaafkanmu?" Maryam bertanya sambil menatap mata Henry. Hati Henry bergetar. Sial, gadis ini benar-benar pintar. Tetapi meskipun hal itu benar, dia tidak bisa mengakuinya. "Sayang, kalau aku segera pulang, kamu harus membantuku mengoleskan obat. Biar kamu tahukah apakah lukanya asli atau tidak." Henry berkata dengan percaya diri, memikirkan luka sebenarnya di tubuhnya. Maryam memikirkan lukanya dan melihat noda darah di pakaiannya. Sepertinya itu tidak palsu. Mengangguk, dia membantu Henry berjalan menuju mobil. Henry memikirkan kecurigaan Maryam dan ketika dia melihatnya mendukungnya, dia dengan sengaja berpura-pura lemah dan bersandar pada tubuhnya. Penampilan Henry membuat Maryam semakin yakin dan khawatir. Ketika keduanya kembali ke villa, Maryam membantu Henry langsung ke tempat tidur, mengulurkan tangannya dan mulai membantunya melepas pakaiannya. "Istriku, apa yang akan kamu lakukan?" Meskipun Henry mengerti maksud Maryam, dia tetap sengaja menggodanya. "Brengsek," Maryam mengutuk, tapi terus melepas pakaiannya tanpa henti. Dia ingin membantu Henry mencabut belati di bar, tetapi Henry menghentikannya. Meskipun dia tidak menjelaskan alasannya, ketika dia berpikir untuk meminta uang nanti, dia tahu dia ingin meninggalkan bukti. "Sekarang setelah saya kembali ke rumah, saya tidak sabar untuk mencabut belatinya. Saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Henry." "Ah," Henry mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Darah di pakaian telah mengering dan menempel di kulit. Saat melepas pakaian, kulitnya ikut terkena. Meski rasa sakitnya bisa ditahan, Henry tetap berteriak kooperatif. "Suamiku,
Apakah sakit? Maryam bertanya dengan gugup. Melihat Maryam sangat peduli padanya, dia merasa senang dan bahagia atas kebijaksanaannya. Sayang, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Henry dengan lembut mengangkat rambutnya yang berantakan dan berkata. Maryam melihat luka nyata di depannya dan memikirkan kecurigaannya tadi. Dia tiba-tiba merasa malu di dalam hatinya, dan gerakannya menjadi lebih lembut dan hati-hati. Henry merasakan perubahan pada Maryam, dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa cedera ini adalah hal yang sangat berharga. Saat pakaiannya dilepas secara bertahap, hati Maryam menjadi semakin sakit. Bab 140 dipukul. Ujung belatinya sangat tajam sehingga sentuhan sekecil apapun akan melukainya jika pakaiannya dilepas. Pakaian yang sudah berlubang lebih dari selusin itu hampir menjadi potongan kain saat dilepas. Punggungnya merah dan penuh darah, dan kulit putihnya menonjol secara sporadis, seperti bintik-bintik putih di antara warna merah, yang tampak sangat tiba-tiba. Bagian belati yang terbuka memiliki panjang yang sama, dan ujung yang tajam hanya menembus sebagian kulit tubuh, dan tidak masuk jauh ke dalam tubuh seperti yang diharapkan. Lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah, otot-otot lukanya malah seperti pintu yang tertutup, membungkus keris di tengahnya, dan keris itu seperti dahan yang tumbuh keluar dari tubuh. Maryam menangis, melihat lusinan belati yang menutupi tubuhnya, hatinya sakit, rasa sakitnya luar biasa. Jika Henry tidak melindunginya dalam pelukannya, belati ini akan dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan kedalamannya mungkin tidak akan sedangkal sekarang. Jika Henry tidak ahli dalam seni bela diri, belati ini mungkin telah menembus jauh ke dalam tubuh dan bahkan ke organ dalam. Meskipun Henry selalu membelakangi Maryam, persepsinya yang tajam memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan perubahan halus Maryam. Dia merasa sedikit tersentuh dan sangat bahagia di dalam hatinya, dan diam-diam dia senang atas tipuan kejamnya. Ahem, sayang. Bukankah punggungku begitu sempurna? Apakah kamu terpesona karenanya? Henry berpura-pura batuk 2 kali dan bercanda sambil tersenyum. Menjengkelkan, Maryam tahu bahwa Henry sengaja menggodanya, jadi dia tidak memperhatikan dan memarahinya sambil tersenyum. Sayang, apakah kamu ingin memotretku dari dekat? Saat aku membuatmu marah lagi, kamu bisa melihat foto itu dan begitu terharu hingga kamu memaafkanku. Membenci, Maryam memarahinya dengan lembut, tetapi dia benar-benar berbalik untuk menemukan ponselnya dan mengklik 2 kali di punggung Henry. Ketika Henry mendengar suara pengambilan foto, senyuman di wajahnya semakin lebar. Wanita terbuat dari air. Hanya orang yang tepat yang bisa merasakan rasa sebenarnya dari segelas air ini. Maryam tidak mengetahui pikiran Henry yang sebenarnya. Alasan mengapa dia patah hati tetapi tidak cemas sekarang adalah karena dia mempercayai Henry di dalam hatinya. Bolehkah aku mencabut belati itu darimu? Maryam tidak tahu cara melepaskan belati itu dan meminta pendapat Henry. Cobalah, Henry berkata dengan sedikit kelicikan di matanya. Maryam memegang gagang belati dengan tangan gemetar dan menatap luka yang ditusuk belati itu. Tubuhnya sepertinya bisa dengan jelas merasakan sakitnya tertusuk kulit itu. Perasaan dingin yang luar biasa. Maryam menutup matanya untuk terakhir kalinya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia mencabut belati itu dengan seluruh kekuatannya. Adegan di mana belati yang diharapkan keluar dengan mudah tidak terjadi.
Ini tidak bisa, tanya Maryam. Itu pasti karena kekuatannya tidak mencukupi. Senyuman di wajah Henry penuh dengan kebencian, tapi nadanya berpura-pura serius. Maryam yakin dan mengangkat tangannya untuk menariknya keluar lagi, hanya untuk melihat kejadian yang sama terjadi lagi. Kali ini, dia tiba-tiba teringat reaksi para pengawal saat itu, dan dia sepertinya mengerti di dalam hatinya. Orang jahat, selesaikan dengan cepat. Ada sedikit kemarahan dalam suara Maryam. Faktanya, ketika belati itu menembus tubuh Henry dan Maryam mencabutnya dengan kekuatan seperti itu, dia juga kesakitan. Alasan mengapa belati itu tidak keluar adalah karena dia menggunakan energi aslinya untuk menutup lukanya untuk mencegah pendarahan. Jika metode penarikan Maryam digunakan, setiap kali belati keluar, darah akan muncrat dan Anda akan sangat menderita. Sayang, datanglah padaku, perintah Henry dengan lembut. Maryam tidak tahu alasannya. Jadi dia berjalan dari belakang ke arah Henry. Begitu dia tiba, dia mendengar suara ding dari benda yang menghantam tanah di belakangnya. Dia menatap Henry, alisnya sedikit berkerut, dan sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Melihat ke bawah ke tanah, lebih dari selusin belati jatuh ke tanah. Dia buru-buru berlari ke belakang Henry. Luka belati masih tertutup, seperti mulut yang sedikit terbuka. Daging merah cerah terlihat di dalam, tetapi tidak ada darah yang keluar. Henry baru saja menggunakan zenshinya untuk menjatuhkan belatinya. Rasa sakit di tubuhnya sangat kuat. Dahinya dipenuhi keringat halus. Ada bekas udara dingin yang masuk dan keluar dari lukanya. Itu sangat aneh. Sayang, bantu aku membersihkan noda darah dengan cepat, lalu oleskan obat padaku. Setelah Henry selesai berbicara, dia perlahan berdiri dan meletakkan tangannya di samping tempat tidur untuk memfasilitasi pembersihan Maryam. Maryam berbalik dan berlari keluar untuk mencari air hangat. Dia mengambil handuk dan mulai membantu Henry membersihkan darah di punggungnya dengan air mata berlinang warna kulitnya putih. Dan 14 luka, seperti 14. Saat membuka mulutnya, ia lebih terlihat seperti 14 mata. Tersebar di seluruh punggungnya, yang terlihat sangat menakutkan. Henry menemukan botol porselen putih dari laci bawah meja samping tempat tidur dan menyerahkannya kepada Maryam. Oleskan pada lukaku. Maryam mengambil botol obat dan tidak tahu obat apa yang ada di dalamnya. Buka dan tuangkan ke telapak tangan kiri Anda. Itu bubuk kuning. Dia menggunakan jari telunjuk kanannya untuk mengambil bedak dan mengoleskannya dengan ringan pada luka. Gerakannya sangat lembut, tetapi terlihat jelas bahwa tubuh Henry sedikit gemetar, seolah-olah sedang kesakitan. Lanjutkan, tepat ketika dia hendak berbicara, Henry sepertinya sudah menebaknya dan mengatakannya sebelumnya. Maryam tidak lagi ragu-ragu dan terus membantu Henry mengoleskan bedak ke setiap luka. Bedak baru saja dioleskan pada lukanya, yang belum mengeluarkan darah. Otot-otot di sekitarnya tampak mengendur, dan sedikit darah merembes keluar. Henry perlahan berdiri tegak dan menatap celananya yang sudah berlumuran darah. Sayang, tolong keluar dan biarkan aku membersihkan darah di celana dan kakimu. Maryam melihat ke bawah dan kemudian melihat luka di punggungnya. Maryam menggigit bibirnya dan tiba-tiba membuat keputusan yang berani. Dia berbalik dan mendatangi Henry. Dia mengangkat tangannya untuk melepaskan ikat pinggang Henry dan menariknya ke bawah dengan kuat. Karena gerakannya sangat cepat, Henry tidak bereaksi.
Maryam sangat gugup bahkan mengikuti item yang paling tersembunyi. Ah! Henry dengan cepat menutupi tangannya dengan tangannya. Ah! Maryam berteriak, dan dengan cepat menutup matanya dengan kedua tangan, menutupinya erat-erat, tapi dia baru saja bisa melihat dengan jelas. Sayang, aku masih terluka. Kamu tidak terburu-buru, kan? Henry melihat Maryam berteriak, dan dia mengatakannya dengan lancar dengan sedikit ejekan di dalam hatinya. Maryam sudah mengalami depresi, tetapi kata-kata Henry membuatnya semakin tertekan. Dia menutup matanya rapat-rapat, melambaikan tangan kanannya, dan menamparkan tubuh Henry. Bang, suaranya tajam. Henry berteriak bekerja sama. Namun keduanya tercengang sesaat, terutama Henry yang selama ini hanya mendengar laki-laki memukul perempuan. Namun hari ini ia justru mengalami seorang perempuan memukul laki-laki. Bersambung.